Hai, saya Yusril Pembulan dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menyerahkan tugas bab 14 yaitu kebudayaan untuk kehidupan. Dengan pertanyaan pertama, tuliskan pendapatmu tentang kemajuan kebudayaan saat ini dibandingkan dengan pertumbuhan iman Kristen. Jawaban saya, menurut pendapat saya, kemajuan kebudayaan saat ini telah berkembang secara pesat dan masyarakat semakin maju dan semakin modern. Dengan adanya kemajuan budaya, tumbuhlah sifat-sifat baru dan kebiasaan baru yang muncul dan melupakan norma-norma luhur yang ada. Seperti sekarang pun, kebanyakan kebudayaan untuk Tuhan telah berkembang seperti antagonis, dominasi, akomodasi, dan dualisme. Beberapa perkembangan budaya yang muncul tersebut menimbulkan sifat buruk yang seharusnya tidak kita tiru dan lakukan. Maka karena itu, diperlukan penyarikan budaya dengan baik agar kita tetap tumbuh dan kemajuan budaya tetap berada pada ajaran iman Kristen. Soal yang kedua, tuliskan 2 cara yang kamu lakukan untuk ikut mengembangkan kebudayaan dengan benar. Cara pertama yaitu memelihara dan melaksanakan norma-norma yang diajarkan budaya yang sesuai dengan ajaran iman Kristen. Yang kedua, dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya yang berkenan dengan ajaran Tuhan. Pertanyaan ketiga, tuliskan 2 contoh pengembangan kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Contoh yang pertama seperti mengembangkan tradisi luhur yang berhubungan dengan mistik, seperti upacara ritual berbicara dengan orang yang sudah meninggal, meminta rezeki dari kuburan, dan membawa makanan. Tradisi luhur tersebut sangat melanggar ajaran iman Kristen, karena dalam ajaran iman Kristen, orang hidup tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, seperti mempercayai dan mengikuti tradisi yang menganggap beberapa benda sebagai benda keramat dan berkhasiat, sehingga tidak boleh diperlakukan sembarangan. Benda tersebut akan dimiliki dan dihuni oleh roh jahat. Hal tersebut sangat tidak berkenan dengan ajaran iman Kristen, karena termasuk ke dalam penyembahan berhala dan roh jahat. Soal yang keempat, mengapa seseorang dapat mengutamakan kebudayaan atau tradisi leluhur dibandingkan kebenaran Alkitab? Menurut saya, karena kebudayaan telah menjadi sebuah kekayaan masyarakat atau tradisi leluhur yang menjadi sarana untuk mengajarkan norma dan nilai luhur sejak zaman dahulu. Sehingga kebudayaan telah melekat dan menjadi kebiasaan dalam diri seseorang. Dan terkadang seseorang itu lebih meninggikan dan mempercayai tradisi luhur yang sudah ada dan mereka mengesampingkan ajaran Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan. Pertanyaan kelima, tuliskan pendapatmu bagaimana caranya mengembangkan kebudayaan dalam pelayanan di gereja agar tidak terjadi penyimpangan. Jawaban saya, melalui pelayanan di gereja berperan sebagai pengubah yang membenarkan bagian yang salah serta menguduskan yang tercemar untuk membaharuinya. Dalam pelayanan gereja, kebudayaan yang diadopsi hanya bagian yang dapat dilaksanakan dan memiliki manfaat baik. Jadi, gereja melayani dengan menjadi pembaru bagi kebudayaan itu sendiri dan menguduskan yang tercemar oleh dosa dan mengubah bagian yang salah menjadi benar sesuai ajaran kebenaran Alkitab agar tidak ada lagi budaya Tuhan yang terjadi penyimpangan di dalamnya. Sekian video tugas bab 14 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.